Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Rizky Diputra Nuri dari Universitas Amikom Yogyakarta. Hari ini saya lagi bersama Mas Bagus, salah satu startup di bidang kesehatan dan gizi, yaitu di salah satu aplikasi itu Gizipedia. Halo, selamat siang Mas. Siang. Hari ini kegiatannya apa aja nih Mas? Selain menjalankan dari Gizipedia segala macam. Oh, kalau saya sih sekarang masih kuliah ya, jadi di samping di startup juga ada kuliah dan ada freelance juga gitu. Oke. Untuk kuliah sendiri udah semester berapa Mas? Udah berjalan semester berapa? Sekarang semester 7. Semester 7. Iya. Udah mau dekat-dekat akhir tuh berarti ya. Iya, lagi ngerjain skripsi. Oke. Hari ini ada beberapa pertanyaan nih Mas soal kepemimpinan selama Mas memimpin dalam usaha startup Mas sendiri. Oke. Itu tuh ada pertanyaan pertama tuh, menurut Mas sendiri gimana sih kepemimpinan itu menurut Mas? Oh, jadi kalau sebenarnya saya itu bukan CEO, bukan pemimpin gitu ya, cuman salah satu pelakunya aja di startup gitu. Jadi kalau kepemimpinan itu kan sebenarnya kemampuannya. Kalau pemimpinnya itu kan pelakunya itu. Jadi kalau kepemimpinan itu kemampuan orang buat mengajak, menuntun orang lain agar kita bisa satu tujuan dan mencapai satu tujuan tersebut gitu. Oke, berarti walaupun bukan CEO cuman ada satu tujuan yang sama gitu di dengan bisnis sendiri. Oke, yang kedua nih Mas, apa aja sih yang dominan gitu yang sering dilakukan oleh Masnya sendiri? Nah, ini maksudnya dominannya di startup ini atau di bagian mana nih gitu? Di startupnya juga bos, sama di luaran di freelance Mas sendiri juga boleh gitu. Oh, kalau saya tuh lebih dominan ke manajerial tim ya, manajerial tim, terus manajemen waktu gitu. Jadi sebenarnya selain startup ini saya juga tergabung di beberapa usaha, ada usaha makanan, ada juga usaha jasa seperti foto video gitu. Dan saya lebih dominan ke bagian manajemen timnya gitu. Sama di startupnya juga manajemen tim, di bagian yang lain juga sama gitu. Oh, berarti Mas sendiri kayak yang menyediakan tim sama manajemen mereka gitu ya? Iya. Bagaimana jalannya sebuah usaha tersebut gitu segala macam. Oke. Pertanyaan kedua nih Mas, apa aja sih bentuk dalam membangun tim? Oh, ketiga nih maksudnya? Iya, pertanyaan ketiga. Bentuknya tuh gimana? Maksudnya biar timnya itu bagus atau bentuk di dalam startupnya tuh bentuknya kayak gimana itu? Enggak, gini kan Mas, biasanya kalau dalam sebuah tim kan kita harus ada ngebonding timnya sendiri kan. Cara Mas ngebonding timnya sendiri supaya kompak, supaya tetap dengan satu alur gitu loh. Oh, gitu. Dalam pembeda pemikiran oleh tim-tim yang lain. Sebenarnya setiap caranya itu kan beda-beda ya, tiap perusahaan atau tiap company gitu. Iya. Mungkin dari yang pertama, yang paling basic itu kita nyamain dari visi misinya dulu. Biasanya tuh kalau kita pertama kali kumpul, kita sewa di kafe atau di mana, kita duduk bareng terus kita samain visi misi nih. Misalkan visinya apa, misinya gimana. Jadi nanti misalkan udah jauh, itu kita nggak jauh-jauh dari tujuan kita. Jadi tetap semangatnya tetap ada dan terus ada itu semangatnya itu. Oke, berarti walaupun kayak otomatis dari timnya sendiri pasti ada yang berbeda visi misi gitu kan. Cuman harus tetap sama dengan cara kita ngebondingnya lagi ya. Oke. Pertanyaan keempat nih, bagaimana cara Mas sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam bawahan Anda? Bawahan Mas sendiri kayak entah ada masalah konflik dengan bawahan Mas apa gimana gitu loh. Sebenarnya kalau konflik itu kan jarang terjadi ya. Apalagi kalau di dunia kerja kan, sebelum kita masuk ke kerjaan kita pasti ada tanda tangan kontrak. Nah, di situ kan pasti ada tulisnya Kak, sanksi ini dan sebagainya gitu. Paling kalau yang pengalaman saya itu belum ada konflik yang urgent banget gitu sih. Paling miskomunikasi aja gitu. Jadi kayak mungkin pendapatnya A gini, pendapatnya B gini. Mungkin nanti kita satukan lagi, kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi belum ada konflik yang urgent banget gitu sih. Gitu. Tapi kalau misalkan ada, kita nggak tahu kan kedepannya pasti ada masalah yang urgent, pasti kita juga nggak tahu, berarti cara penyelesaiannya udah disiapkan berarti ya? Iya, sudah. Kalau misalkan di perusahaan itu kan pasti ada strukturnya gitu kan. Kalau di bagian saya, maksudnya di startup itu kita kan lebih trennya itu kayak CEO, CTO, CFO gitu. Nah, itu nanti ada C-level yang paling atas, bawahnya itu ada staff, bawahnya ada manajer. Nah, jadi bawahnya lagi ada anggota divisi gitu. Jadi misalkan konfliknya di anggota divisi, nanti diselesaikannya di bagian manajerialnya gitu. Nanti kalau misalkan belum bisa, nanti ke atasnya lagi gitu. Oke, siap. Oke nih Mas,
ini kita sekarang udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Okay. Nah, apa aja sih trik dan strategi untuk mengembangkan bisnis Mas sendiri? Oke. Sebenarnya kalau saya bagian trik dan tips dan trik itu kayaknya kalau cuma didengerin aja kurang ini ya. Paling saya sebutin dikit-dikit aja ya. Yang pertama itu teman-teman bisa tingkatkan kapasitas diri sih. Yang pertama itu yang penting itu kapasitas diri itu harus ditingkatkan teruslah berinovasi, terus jadilah yang pertama. Nah, kebetulan di startup yang saya ini dan teman-teman itu jadi pionir gitu. Yeah. Jadi meskipun ada saingan yang lain, ada kompetitor yang lain, tapi karena kita jadi pionir yang pertama, maka orang yang lihatnya tuh kita dulu gitu. Jadilah yang pertama dan jadilah pembeda itu. Jangan misalkan kompetitor lain gini, kita jangan langsung tiru plak gitu, tapi kita bikin inovasi baru gitu. Oke. Ini Mas, untuk motivasi kan banyak nih mahasiswa pengen jadi bisnismen gitu kan, apa menjadi bisnismen muda gitu. Pesan dan pesannya untuk mereka. Oke. Pesan saya singkat aja sih. Sekarang kan kita masih muda, ya nggak cuman pemuda aja, ini buat semuanya kan. Habiskan masa mudamu dengan hal-hal yang baik ya. Maksudnya kita kan hidup ini akan menjadi cerita pas kita udah tiada gitu. Nah, maka dari itu buatlah cerita sebaik mungkin mumpung saat ini kita masih ada gitu. Oke. Itu aja. Oke. Gitu aja wawancara saya dengan Mas Bagus, sang pemilik dari aplikasi Gizipedia. Untuk pesannya buat anak-anak muda lagi, semangat dan ukirlah cerita sebagus-bagus mungkin. Dan bersama saya Rizky Dwi Putra Nori izin pamit, bersama Mas Bagus juga izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Ini beneran wantek dong. Nggak ada cut-cutnya tadi. Rizky kepalamu. Apa? Cuman Ya. Tadi nggak bilang. Iya. itu tadi kami udah ngode